Renovasi hati bata demi bata, bongkar yang lama, bangun yang baru. Arya Wiratama Sirait menatap pantulan dirinya di etalase kaca sebuah butik mewah. Bayangan sosoknya terpantul sempurna di permukaan kaca yang berkilau. Setelan serba hitam dari ujung rambut hingga ujung sepatu. Hari ini, setiap detail dipilih dengan kalkulasi yang dingin. Celana chino slim fit Mango Man, kaos polo Fred Perry hitam yang memeluk tubuh atletisnya dengan presisi, dan rambut hitam pekat fade cut yang tersisir rapi klimis berlapis Imperial Barber Gel. Aroma Samar Terre d'Hermès menguar dari lehernya, sementara jam Richard Mille RM67-02 menghiasi pergelangan tangannya dengan elegan. Sempurna. Semuanya sempurna. Let's up the ante, man. Dia menyemangati dirinya sendiri. Bagi Arya, pertemuan hari ini bukan sekedar reuni kasual. Ini adalah kampanye politik. Sebuah misi perebutan kembali. Targetnya, Helen. I have to make her fall for me. Sejak Helen menghilang dari hidupnya, ada sesuatu yang kosong di dada Arya. Sebuah sensasi yang tak pernah dirasakannya dari penaklukan-penaklukan sebelumnya. Sensasi yang janggal. Tapi bukan kangen, bukan rindu. That's for the weak. Ini rasanya seperti kekalahan. Dan Arya Wiratama Sirait tidak terbiasa kalah. Dia selalu mendapatkan apa yang diinginkannya. Bagi Arya, Helen dengan kepolosan dan loyalitasnya yang membosankan, ibarat sebuah piala yang harus selalu ada dan terjangkau. Bisa dilihat, dipegang, dikagumi. Hanya olehnya, kapan saja dia mau. Sampai akhirnya, piala itu tak lagi ada di tempatnya. Lost. Itu kata yang tepat. Dan keluarganya telah mengajarkan bahwa lost sama dengan defeat. Solusinya sederhana. Ambil kembali apa yang hilang dan dapatkan lebih banyak lagi. This is a rematch that I will not lose. Gumamnya dalam hati. Rahangnya mengeras. Will not lose. Mengintip dari postingan Instagram Ruli, Arya tahu hari ini geng Es Teh Manis Panas dan Helen ada di Plaza Senayan. Di sanalah dia akan memulai pertandingan ulangnya. Babak pertama diawali dengan pesan WhatsApp yang dirancang dengan cermat. Bukan permintaan, melainkan pernyataan yang terdengar seperti kebetulan menyenangkan. Len, guess what? Aku ada klien meeting di Plaza Senayan nih. Katanya baca kopi enak ya? Aku lihat di IG story, pas kemarin kamu lagi di sana. Kalau lagi di sekitar PS, maybe we can grab a quick coffee? Aku tahu ini kayak random. Aku cuma pengen ketemu sebentar. Banyak hal pengen aku sampein. Dia sengaja menyebut baca kopi, tempat spesifik yang Helen sebut di Instagram story-nya sebagai salah satu kedai kopi favoritnya. Tujuannya, menunjukkan perhatian, sekaligus membuatnya terdengar spontan. Dan kalimat, banyak hal pengen gue sampein, adalah umpan sempurna untuk memicu rasa ingin tahu. Setelah jeda 10 menit yang membuat Arya sedikit geram, biasanya tidak selama ini, balasannya masuk. Oh, aku di sini sih, tapi sama Nana, Putri, Ruli, lagi di Union. Bentar ya, aku sama mereka dulu. Arya mendengus pelan. The Es Teh Manis Panas geng, pengawal pribadinya. Terutama si Putri yang menyebalkan. Tapi tidak penting, mereka tidak penting. Malah bagus ada mereka, biar pada bisa lihat bagaimana Arya bisa menghandle Helen. Oke, gue samperin aja. Arya melangkah menuju Union dan melihat mereka duduk di meja agak keluar. Helen, dengan potongan rambut barunya, membuat garis lehernya makin terlihat menawan. Dia tersenyum pada sesuatu yang dikatakan Ruli, dan untuk sesaat, Arya merasakan sesuatu yang mirip kecemburuan
menusuk dadanya. That smile should have been for me. Helen, sapanya dengan nada tenang, santai, tapi diatur. 4 kepala menengok serempak. Ekspresi mereka berubah seperti slide presentasi yang berganti cepat. Helen terkejut dan bingung. Nana waspada dengan mata menyipit mirip Bram. Putri langsung sinis dengan dagu terangkat. Dan Ruli, mukanya seperti emotikon. Arya? Helen menjatuhkan sendoknya. Kamu ngapain kesini? Meeting sama klien, beresnya lebih cepat. Jadi daripada nunggu kamu dibaca, aku aja yang kesini. Gak apa-apa kan? Ujar Arya dengan senyum easygoing yang terlatih sempurna. Dia mengalihkan pandangan ke 3 lainnya. Nana, Put, Ruli. Lama banget. Iya, gak kerasa ya. Kayaknya baru kemarin lo batalin datang ke Ulta Helen karena ada acara keluarga mendadak. Sahut Putri tanpa jeda, sambil menyedot es tehnya dengan tatapan tajam. Tapi untungnya ya kan, ada yang nemenin Helen sampai jam 3 pagi. Sundulan halus tentang Bram. Arya mengabaikannya. About that, Arya memainkan ekspresi menyesal yang sudah dilatih di depan cermin. Dia fokus kembali pada Helen. Len, boleh aku pinjam kamu 5 menit? Please, aku janji cuma sebentar. Aku perlu ngomong sesuatu. Sekilas Arya melihat raut muka Nana menegang, lalu menggeleng pelan. Sementara mulut Putri sudah setengah menganga, bersiap melancarkan protes. Tapi Helen sudah berdiri lebih dulu. Iya, oke, 5 menit. Arya memilih meja lain di sudut yang jauh lebih ke dalam restoran. Posisinya dipilih dengan strategis. Dia menghadap ke arah luar, supaya bisa melihat reaksi geng es teh manis panas sekaligus ekspresi Helen. Sementara Helen membelakangi seluruh ruangan, terisolasi dari teman-temannya. Jadi, Helen membuka percakapan setelah Arya memesan kopi dan sang waiter berlalu. Mau ngomong apa? Arya menghela napas panjang, memandang ke permukaan meja seolah mencari kekuatan. Aku mau minta maaf, Len. Beneran. Suaranya rendah, nyaris berbisik. Aku udah introspeksi banget selama ini. Aku sadar aku dulu itu partner yang gak becus. Aku egois. Aku sering banget nge-dislike kamu. Bikin kamu merasa salah terus. Helen terdiam. Arya tahu kata gaslight itu ampuh. Itu adalah bahasa yang dipahami Helen sepenuhnya. Aku ingat waktu itu, waktu kamu mau lanjutin sekolah, aku bilang buang-buang waktu aja. Itu salah. Atau waktu kamu seneng banget dapat promosi, aku cuma bilang, oh bagus, terus lanjut nge-game. Aku gak menghargai kamu. Dia menjeda, membiarkan pengakuan pahit itu menggantung di udara. Yang paling aku sesali, ulang tahun kamu kemarin. Aku di Bali sama dia. Dan aku bohong. Helen menatapnya. Matanya mulai berkaca-kaca. Perfect. Pelayan datang menaruh kopi pesanan Arya di depannya. Jeda yang pas untuk kalimat berikutnya yang dramatis. Aku gak bisa memaafkan diriku untuk yang satu itu. Tapi semua itu bikin aku sadar, Len. You're the best thing that ever happened to me. Dan aku udah menyia-nyiakan kamu. Suaranya bergetar sedikit. Sebuah getaran yang diperhitungkan. Aku berubah. Aku beneran. Aku lagi proses jadi orang yang lebih baik. Dan langkah pertama adalah minta maaf sama orang yang paling aku sakitin. Dia mengulurkan tangannya. Hampir menyentuh tangan Helen. Tapi menariknya kembali. Gestur yang dirancang untuk menunjukkan restraint. Seolah dia menahan diri karena rasa hormat. Aku gak minta balikan. Rasanya gak pantas. Aku cuma minta kesempatan buat ngebuktiin kalau aku udah berubah. Mungkin kita bisa mulai dari nol lagi. Sebagai teman. Aku kangen obrolan kita, Len.
Kamu tuh satu-satunya orang yang pernah benar-benar ngerti aku. The hook is set. Kebingungan dan pertahanan yang melemah terpancar jelas di mata Helen. Arya lalu dengan lancar mengalihkan topik, menanyakan keseharian Helen, mimpinya untuk punya brand skincare sendiri, dan menunjukkan ketertarikan yang terlihat tulus. Dia sengaja menelungkupkan handphonenya di atas meja, gestur untuk mengatakan, "I'm all ears." Setelah 20 menit mendengarkan update kehidupan Helen, Arya bilang dia harus kembali. Dia tidak memaksa, tidak pula menahannya. Hanya berkata, "Thank you, Len, for listening. It means a lot." Dia sengaja menekankan kata-kata "for listening". Seorang Arya menjadi pendengar yang baik. Sebuah versi diri yang dikurasi khusus untuk pertemuan ini. Kemudian dia memberinya pelukan singkat, ringan, dirancang untuk membangkitkan memori sensorik tanpa terlihat menguasai. Saat Helen berjalan menjauh, Arya tersenyum. Dia mengeluarkan ponsel dari saku dan mengetik pesan ke grup chatnya. "Phase 1 clear, she's confused, which is good. Wait for my next move." Siapin aja tuh Nautilusnya, Rose Gold cakep sih. Dia meminum kopinya yang sudah mulai dingin. Rasa los itu mulai terasa berkurang. Soon, it would be gone completely. Helen merasa tiap langkahnya menjauhi meja Arya terasa berat. Kepalanya berisik. Permintaan maaf Arya yang spesifik dan vulgar. Dia nyebut gaslight loh. Terus bergema di benaknya. "Thanks for listening." Tumben. Padahal baru kali ini dia lebih banyak mendengarkan Helen bicara. Itu berbeda dari biasanya. Lebih dalang, lebih menyentuh luka yang selama ini disembunyikannya. Namun di balik kekacauan perasaan itu, sebuah pikiran kecil dan licik menyelinap masuk. Ini bisa jadi bahan? Enggak, gue gak akan fall for him again. Lagian sekarang dia udah lebih kebaca arahnya. Cuman kebetulan dia punya yang gue butuhin. Kenapa gak gue manfaatin? Pikiran itu membuatnya merasa bersalah, tapi tidak bisa disangkal. Di hari pertemuan terakhirnya dengan Bram, dia sempat berpikir untuk membuat Bram sedikit cemburu, agar pria itu lebih serius dan jelas dalam memacarinya. Helen memang sudah bercerita ke ketiga sahabatnya tentang sparks yang dia rasakan dengan Bram. Ruli heboh jumpalitan kayak barongsai. Putri ngakak dan teriak, "I knew it!" Sementara Nana, si adik, hanya diam, tersenyum simpul, dan mengelus tangan Helen. Bagi Helen, Bram memang konsisten dan hangat, tapi kadang terlalu perlahan, terlalu hati-hati. Helen yang terbiasa fast track di banyak hubungannya, merasa perlu mempercepat proses. Apa jadinya kalau Bram tahu ada mantan gue yang berubah dan mau merebut gue lagi? Bukannya itu akan memicu sesuatu, mempercepat sesuatu. Arya yang tiba-tiba tobat ini, tanpa Helen sadari sepenuhnya, bisa menjadi kartu yang tak terduga dalam permainan tarik ulur genan Bram. "Diamin aja dia, Len. Lo lupa pas dia bilang lo drama queen?" Ruli langsung menyambar begitu Helen bergabung kembali ke meja, menirukan suara Arya dengan gaya sok jago. "Atau pas dia bilang lo laki bisa pacaran sama dia?" Tambah Nana, suaranya datar tapi tajam seperti pisau. "Gue sih gak percaya sepatah kata pun," sentil Putri, tangan di pinggang. "Dia cuma lagi pengen balikan karena dia ngerasa kalah. Ini semua tentang ego dia, Len, bukan tentang lo." Helen menggigit bibir. "Tapi dia ngaku, Put. Dia bilang dia gaslight gue. Dia inget ulang tahun gue yang dia rusak. Dia bahkan bilang, 'Thanks for listening.' Padahal yang banyak ngomong malah gue. Itu kayak Arya yang beda banget." Nyebut kata gaslight gak otomatis bikin dia lulus screening klinis, Len. Sela Ruli.
dengan nada separuh serius, separuh bercanda. Besok-besok jangan-jangan dia ngaku-ngaku inner child-nya Luka, biar dapat diskon simpati. Sumpah itu dark banget, Rul. Putri ngakak. Tapi bener, dia tuh kayak aplikasi yang di-upgrade, tapi bajakan. Mukanya sama, fitur barunya drama. Tapi gimana pun, kan gak ada salahnya kalau kita temenan. Siapa tahu, tukas Helen seakan tidak memperdulikan celoteh teman-temannya. Kalimatnya menggantung. Siapa tahu Bram jadi lebih perhatian. Siapa tahu apa, justru lo mesti hati-hati. Dia nih lagi upgrade strategi manipulasi. Dia sekarang paham bahasa yang bisa bikin lo luluh. Tukas Putri, suaranya rendah dan penuh tekanan. Dulu dia pakai bahasa, aku sibuk, kamu drama. Sekarang dia pakai bahasa, aku gaslight, aku toksik. Iya, gue cuma mikir, orang kan tetap bisa berubah ya. Suara Helen semakin kecil. Dia tidak sedang membela Arya atau menolak nasihat teman-temannya. Dia justru tengah berdebat dengan dirinya sendiri. Bisa, tapi nggak dalam hitungan bulan setelah putus. Apalagi buat orang kayak Arya. Jawab Nana, lembut tapi tegas. Jangan mikirin hal yang enggak lo ya, kata Nana. Suaranya berubah lebih serius. Lo tahu sendiri Bram itu nggak neko-neko, Len. Gue berani jamin, kakak gue nggak kayak cowok-cowok lain yang pernah lo pacarin atau ngedeketin lo. Lo nggak perlu main api dengan Arya, cuma buat dapetin konfirmasi dari Bram. Dada Helen seperti ditonjok. Nana, dengan intuisinya sebagai saudara perempuan Bram dan bertahun-tahun bersahabat dengannya, langsung menebak niat tersembunyi Helen. Dan kata-katanya benar, Bram memang serius. Justru Helen lah yang selama ini menutup mata, menginginkan dramatisasi yang tidak perlu. Dengerin Nana dong, gitu-gitu dia kan sarjana psikologi. Tambah Ruli, mencoba melucu untuk mencairkan ketegangan. Intinya bisa aja orang berubah, Len. Tapi perubahan itu proses, bukan paket ekspres. Apalagi kalau ekspedisinya Arya. Timpa Ruli dengan semangat. Gue yakin paketnya sampai udah rusak. Bubble wrapnya bolong, manual booknya hilang. Putri lalu mendekat, menatap Helen langsung. Suaranya rendah dan penuh tekanan. Ini bukan soal dia berubah atau enggak, Len. Ini soal lo. Lo harus bisa komit sama diri sendiri dulu. Pilihannya sederhana. Mau recycle X atau renew life. Mau daur ulang yang sampahnya udah lo tahu busuknya kayak apa, atau beneran buka lembaran baru. Recycle X, renew life. Kalimat itu menggema di kepala Helen. Dalam hati, Helen sadar, memakai Arya hanya sebagai alat untuk mengetes Bram itu salah. Bukan cuma tidak adil buat Bram, tapi juga tidak adil buat dirinya sendiri. Dia akan menjadi orang yang sama manipulatifnya. Bram, senyum hangatnya, caranya mendengarkan dengan saksama, caranya membuat Helen merasa cukup apa adanya. Bram, gumam Helen pelan. Iya Bram, timpa Ruli penuh semangat. Cowok yang beneran nemenin lo pas utah lo, bukan yang pas-pasan di Bali. Bayangin, kalau Bram tahu lo ketemu Arya berduaan, apa reaksinya? Tanya Nana dengan logika seorang adik yang protektif. Helen membayangkan wajah Bram, bukan hanya kekecewaan, tapi mungkin rasa dikhianati. Dia membayangkan Bram yang selama ini tulus mendapati dirinya bermain game kekanak-kanakan. Itu akan menghancurkan semuanya. Dadanya sesak. Dia tidak ingin menyakiti Bram. Tapi kenapa bagian dirinya masih tergoda? Kenapa drama terasa lebih menggoda daripada ketenangan yang sebenarnya dia butuhkan? Gini. Helen berusaha mengendalikan hatinya dengan logika. Situasi kayak gini kan bukan kali pertama ya. Dulu-dulu juga bisa, Hel. Selama belum ada komitmen apa-apa, dan Bram juga belum ngomong apa-apa, kayaknya sih gue gak salah deh. Iya kan?
Tepat saat itu, seolah semesta langsung memberinya kertas ujian, ponselnya bergetar. Satu pesan dari Bram. Meeting gue selesai lebih cepat. Lagi di parkiran Senayan nih. Kalau lo dan geng ETMP udah selesai, gue bisa temenin lo pulang. Pengen ketemu. Dada Helen berdebar kencang. Dia ingin membalas, iya, gue tunggu di Union. Dia ingin lari dari kekacauan dan kekonyolan strateginya sendiri dan menuju kepastian yang ditawarkan Bram. Jempolnya sudah membuka aplikasi chat. Tapi sebelum dia mengetik, notifikasi lain muncul di bagian atas layar. Sebuah DM Instagram baru. Arya Sirait. Hey Len, really meant what I said. Hope we can talk more. Maybe dinner next week? My treat. Helen berdiri kaku di tengah Union yang mulai ramai menjelang jam makan siang. Di satu sisi, ada pesan Bram. Jalan menuju renewed life. Di sisi lain, ada ajakan Arya. Jerat Recycled X yang sekaligus godaan untuk melanjutkan drama yang selama ini dia hayalkan. Ponsel terasa panas di tangannya. Nana, Putri dan Ruli menatapnya menunggu. Nana terutama, yang dengan tatapannya seolah berkata, "Pilih yang benar, Helen." Dia menatap layar, jempolnya mengawang, tertahan di atas keyboard. Balas Bram dengan jujur dan mengakhiri kekacauan ini? Atau buka pesan Arya dan terjun kembali ke dalam drama familiar yang berisiko tinggi? Hati ini